Aku adalah seorang siswa yang berhasil lulus dari jenjang SMP. Dan sekarang, aku akan melanjutkan jenjangku di SMA. Aku adalah seorang anak yang introvert. Dan apalagi untuk bergaul dengan teman sebayaku saja aku susah. Namun, di sekolahku yang ini, aku mendapatkan teman yang bernama Vicky. Dan Vicky, teman baikku ini, mengenalkanku beberapa orang teman. Bagaimana kelanjutan kisahku? Dan inilah kisah. Di hari Selasa pagi yang cerah, tepatnya beberapa minggu setelah masa MPLS selesai, ada dua orang siswa yang sedang berbicara di koridor kelas sambil menunggu bel tanda masuk berbunyi. Siswa tersebut adalah Valen dan Vicky. Setelah bel tanda masuk berbunyi, mereka pun memasuki kelas. Dan sesampainya di kelas, Vicky mengenalkan temannya yang bernama Dias dan Emmy kepada Valen. Karena Vicky tahu jika Valen adalah pribadi yang sangat pemalu dan susah untuk berkenalan. Pembelajaran pun dimulai, dan Valen mampu menunjukkan keaktifannya dalam pembelajaran. Valen pun memiliki beberapa teman karena kepintarannya itu. Waktu pun hampir menunjukkan pukul 5 sore, dan satu persatu teman kelompok Valen pun datang tepat waktu. Halo semuanya, ayo silakan duduk. Wah, kamu sudah mengorek-ngorek ya? Iya nih, aku sudah menjadi beberapa tugas. Nanti kalian juga bisa selesaikan sedikit ya. Oke. Yuk mulai dari mana? Tugas tadi halaman berapa? Aku sudah menjawab beberapa rangkuman tugasnya. Nanti kalian tinggal. Valen pun mulai membagi tugas untuk masing-masing anggota kelompoknya. Di sini, Valen menunjukkan bakat kepemimpinannya. Valen mampu membagi tugas yang merata untuk anggota kelompoknya. Mereka pun mulai bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dah, yuk semangat. Saat bekerja kelompok, Valen pun dengan senang hati mengajarkan pelajaran di sekolah kepada teman-teman kelompoknya agar mereka mengerti. Mereka pun belajar dengan hati yang riang gembira dan penuh dengan canda tawa. Namun, ketika Valen sedang beristirahat dan membuka sosial media, tanpa sengaja Valen pun melihat Hendra dan Diki yang merupakan teman sekelasnya sedang balapan di jalan. Valen pun merasa jika hal tersebut adalah hal yang keren dan ingin bergabung dengan Hendra beserta Diki. Aku join aja sama Hendra ya. Saudara Diki gimana ya? Tapi aku takut ketemu mereka. Oke, pasti bisa. Oh, itu dia. Pada saat di sekolah, Hendra dan Diki sedang berada di luar kelas.
Valen pun menghampiri mereka dan mengutarakan maksud dari kedatangannya. Oh jadi ini yang namanya Valen, murid yang paling pintar di kelas ini. Mau cari apa kau sini? Mau kami ganggu kah? Bukan gitu maksudku. Jadi gini, boleh nggak sih aku gabung sama kalian? Gimana maksud kau? Kau kan anak pintar sini, ngapain gabung sama kita? Nah, jadi kemarin tuh kan aku di rumah, aku nggak sengaja ngeliat videonya Eda lagi bawa motor itu di jalan, dan aku pengen gabung gitu karena menurutku tuh hal itu tuh bikin aku keren gitu. Oh, jadi gitu. Ya udah, biarin aja dia gabung sama kita. Biar dia tahu rasanya gimana cara menikmati masa remaja. Kalau gitu nanti malam dia tunggu lu di terminal penarukan ya. Oh, oke deh, Eda, Diki. Siap Valen. Makasih ya. Yuk. Sesampainya Valen di terminal Penarukan, ia melihat Hendra dan Diki yang sudah berada di sana menunggu dirinya. Terlihat di sana, mereka membawa beberapa botol minuman keras yang siap untuk diminum. Kan nggak minum aja enak kok, nanti juga bakal lanjut. Bisa, udah aja teman-teman. Yuk, ya. Kau ini aku dari waktunya aja ya ikut kalian, tapi seru banget ternyata. Gila. Makanya betul-betul ikut kita aja. Kita lain pada masa muda, bukan belajar terus. Mereka pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Dikarenakan besok mereka akan kembali bersekolah. Hari kedua, mereka kerja kelompok. Seperti biasa, Dias, Emi, dan juga Vicky datang tepat waktu pukul 5 sore. Saat mereka kerja kelompok, suasana belajar kelompok tidak seperti biasanya. Valen, yang dulunya terlihat bersemangat dan sangat rajin membantu temannya yang kesulitan, sekarang terlihat malas dan tidak mau mengerjakan tugas yang sudah diberikan pada kerja kelompok terdahulu. Karena hal itu, Dias dan Emi pun mulai curiga terhadap perubahan sikap Valen. Valen pun bermain game dan nampak tidak peduli dengan tugasnya. Tugas yang dimiliki oleh Valen pun belum ada yang selesai satupun. Dan Valen hanya sibuk dengan gadgetnya dengan bermain game. Menang, Valen pun tidak menggubris panggilan Dias dan hal itu membuat Dias merasa jengkel. Bisa nggak sih kalau ada orang manggil tuh noleh? Gak usah fokus kayak gitu sama HP. Aku cuma main game, menikmati masa muda aku. Kok main ambil pihaknya aja sama gini. Sopannya kayak gitu. Aku gak sopan. Aku belum pernah dia nggak mau kamu ada konten gitu. Nah, kamu bayar. Aku cuma main game kalau misalnya. Emi dan Diki yang mendengar keributan, mereka berdua pun langsung mencoba menenangkan mereka dan menasihati Kamu Valen. juga ngapain main game? Kan harusnya selesai ini dulu. Kalau udah selesai baru boleh main game. Ini tuh bukan tugas kita bertiga aja, tapi juga tugas kamu. Kenapa sih? Dan kan harusnya kan tahu tanggung jawab dulu. Harusnya kamu bisa cari tanggung jawab dulu, baru
bisa lakuin apa yang kamu mau. Kan kamu kan seenaknya berhidup. Dengar ya, dengar. Tugasku tuh cuma ngatur kalian aja, kalian anggotaku, aku ketua kelompok di sini. Kenapa sih kayak gitu? Ini lo tugas kelompok. Kan ya udah nih, kalau gitu bikin aja sendiri, aku males. Kok kayak gitu? Valen, yaudah biarin aja. Kita buat, kita lanjutin aja. Kita buat. Dan akhirnya, mereka bertiga melanjutkan tugasnya Valen. Singkat cerita, mereka pun telah selesai mengerjakan tugas kelompok dan bersiap untuk pulang. Dan sampai mereka ingin pamit pulang, terlihat Valen yang terlihat cuek dan acuh tak acuh sebelum mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Kalian tuh merasa aneh nggak sih kalau sama Valen? Nggak seperti yang kayak kita kenal sama, itu jadi lebih males dan so asik sendiri gitu sama Jen. Ya sih, paling kayak aneh banget sekarang. Kayak aku ngechat aja nggak dibales. Kalau aku minta belum banget ya sekarang. Tahu, udahlah, mungkin Valen lagi banyak masalah. Kita tahu kan kalau Valen tuh anak tertentu mungkin ada lagi masalah keluarga. Doakan yang terbaik aja mungkin Valen. Akhirnya mereka pun pulang, walau dengan perasaan yang sedih dan kesal terhadap Valen. Valen memiliki rencana untuk trek-trekan lagi bersama Hendra dan Diki di salah satu terminal, yaitu Terminal Penarukan. Namun, sekarang ia ingin mendokumentasikan kegiatannya itu. Tapi aku pengen maluin Kiki gitu loh. Apa caranya? Oh iya, apa punya teman Vicky? Apa dia aja sebelumnya? Coba aku telepon nih. Valen pun menghubungi Vicky dan menyampaikan maksudnya itu untuk mengundang Vicky untuk menjadi kameramen untuk mendokumentasikan kegiatan balap liarnya itu. Vicky pun datang dan mereka berdua langsung berangkat bersama ke Terminal Penarukan. Setelah Valen dan teman-temannya itu minum minuman keras, mereka pun memulai aksi balap liar. Dan Vicky disuruh Valen untuk menjadi kameramen untuk mendokumentasikan kegiatan mereka.
sulit hingga membuat kakinya itu patah tulang. Ini ya, Valen kecelakaan nih ya. Kan sini ya. Sini Valen. Tangan Valen udah berat, bijir. Oh iya anjir. Anjing. Len, kamu gak apa-apa kan? Pakai nanya lagi kamu. Ini mana aja. Ya kan aku tanya cuma memastikan aja. Si Evi sama Ades lagi OTW kesini dia. Aduh, mati dia. Nah, kenapa Len? Udah lah, nggak apa-apa. Singkat cerita, Dias dan Emi pun sudah datang. Mereka tidak lupa untuk membawa buah tangan yang diberikan kepada Valen. Nah, Vicky selaku kameramen menceritakan kejadian sebenarnya kepada Dias dan juga Emi. Dan cerita itu pun membuat Dias merasa kesal. Len, kamu bisa nggak? Kamu tuh lo udah besar, udah SMA, bukan anak kecil SMP lagi. Kamu tuh harusnya udah tahu mana yang baik, mana yang benar. Sekarang lihat apa dampaknya sama kamu. Apalagi orang tuamu. Dias yang merasa kesal pun mencoba menasihati Valen agar ia berubah ke jalan yang benar. Begitu juga dengan Emi. Emi pun menasihati Valen agar tidak lagi mengulangi perbuatannya lagi demi keselamatannya. Sudah, kenapa pada malah berantem? Kamu juga Valen, harusnya bisa belajar dong dari kesalahanmu yang sekarang. Untuk sekarang cuma cedera dikit aja, siapa tahu nanti bisa terjadi lebih parah lagi. Misalnya patah gitu, semoga aja sih enggak. Makanya belajar dari kesalahan. Kamu juga ada Vicky, aku yang ngedengerin malah ketawa. Ingat ya, jadiin ini pelajaran. Hendaknya kita sebagai generasi muda harus memilih-milih dalam bergaul, karena pergaulan sangat mempengaruhi karakter diri kita. Maka dari itu, kita harus bergaul dengan hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang positif untuk membawa kita selalu ke jalan yang benar dan tidak terbawa oleh hal negatif. Maka dari itu, selalulah membaurkan hal-hal positif kepada setiap orang agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.